Hajar Aswad adalah sebuah batu suci yang terletak di sudut timur bangunan berbentuk kubus yang dikenal sebagai Ka'bah. Batu ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan menjadi objek kekaguman para ulama dan peneliti di seluruh dunia. Hajar Aswad juga selama berabad-abad mengundang perdebatan dan spekulasi tentang asal-usulnya. Para sejarawan sekular berpendapat bahwa Hajar Aswad adalah batu yang jatuh dari luar angkasa. Sementara itu, banyak ahli geologi dari berbagai negara mencoba meneliti jenis dan sifat batu ini untuk mengetahui lebih jauh sisi ilmiahnya. Bahkan, beberapa peneliti terkemuka dunia telah melakukan studi mendalam untuk menelusuri asal-usul batu Hajar Aswad. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai penelitian ilmiah yang telah dilakukan para peneliti dalam upaya mencari jawaban tentang asal-usul misterius batu ini agar kita bisa memahami fenomena ini dengan lebih dalam. Sampai hari ini, Hajar Aswad masih tetap menjadi sebuah misteri. Hajar Aswad memiliki sejarah yang kaya dengan kisah dan mitos, menjadikannya batu yang sangat penting dalam perkembangan Islam sejak masa Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad diyakini sebagai batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi. Seiring berjalannya waktu, batu Hajar Aswad mengalami kerusakan dan pecah menjadi beberapa bagian pada masa abad pertengahan. Namun kemudian, potongan-potongan batu hitam tersebut disatukan kembali dan ditempatkan dalam bingkai perak yang dipasang pada batu. Secara historis, Hajar Aswad juga diyakini mengalami perubahan warna. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda bahwa batu hitam ini awalnya turun dari surga dalam keadaan lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa anak cucu Adamlah yang membuatnya menjadi hitam. Dalam pemahaman ini, warna hitam Hajar Aswad dipercaya sebagai cerminan dari dosa-dosa manusia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahkan pernah merilis foto Hajar Aswad dengan resolusi sangat tinggi, mencapai 49.000 megapiksel. Foto ini memungkinkan siapa saja melihat dengan jelas setiap detail dari batu suci tersebut di dalam Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sendiri, terdapat 8 bagian Hajar Aswad yang menempel pada batu utama dan dibingkai dengan perak. Namun ternyata, ada juga fragmen lain dari Hajar Aswad yang diklaim berada di Istanbul, Turki. Salah satunya disimpan di Masjid Agung Saniyeh. Selain 2 lokasi tersebut, ternyata fragmen lain dari Hajar Aswad juga berada di salah satu museum di Inggris. Lalu, kenapa potongan Hajar Aswad bisa ada di Inggris? Berikut faktanya. Proses pengambilan potongan batu ini bermula ketika beberapa ilmuwan membaca berita tentang keutamaan dan keajaiban batu Hajar Aswad. Di Inggris, terdapat 3 fragmen Hajar Aswad yang disimpan untuk keperluan penelitian karena batu ini dianggap sangat istimewa dan suci bagi umat Islam. Sejak dulu, batu Hajar Aswad selalu menarik perhatian publik, khususnya para peneliti di bidang geologi. Seiring waktu, berbagai ahli terus melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam karakteristik fisik dari batu Hajar Aswad. Para peneliti juga ingin memahami proses geologis yang mungkin terlibat dalam terbentuknya batu ini. Tentu saja, di kalangan peneliti sendiri, ada banyak pandangan dan pendapat berbeda tentang Hajar Aswad. Salah satu peneliti bernama Richard Barton akhirnya mengucapkan syahadat setelah melakukan penelitian mendalam terhadap batu ini. Dalam riset mengenai asal-usul batu Hajar Aswad, salah satu hipotesis yang diajukan adalah bahwa batu ini berasal dari meteorit. Pandangan ini didasarkan pada sebuah katalog meteorit yang disusun oleh G.T. Pryor, yang mengkategorikan Hajar Aswad sebagai aerolit atau siderolit, yaitu jenis meteorit yang kaya akan besi dan silikat. Pryor berpendapat bahwa batu Hajar Aswad adalah meteorit jenis aerolit, yaitu meteorit yang bentuknya lebih menyerupai batu biasa dan tidak didominasi oleh besi dan nikel seperti meteorit pada umumnya.
Anthony Hampton bersama tim ahli geologi dari University of Oxford juga meneliti sampel batuan lokal yang dikumpulkan dari lokasi tempat Hajar Aswad berada. Mereka menemukan kandungan iridium yang langka, serta fragmen kerucut dalam sampel tersebut. Temuan geologis yang jarang ini diketahui biasanya terbentuk di batuan dasar di bawah kawah tumbukan meteorit. Penemuan ini sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh Paul Partsch, seorang kurator batuan mineral pada masa Kekaisaran Austria-Hongaria. Pada tahun 1857, ia menerbitkan laporan komprehensif pertama tentang batu hitam, di mana ia menduga bahwa Hajar Aswad merupakan pecahan meteorit yang hancur sekitar 6.000 tahun yang lalu. Namun, hipotesis ini menimbulkan perdebatan besar. Pasalnya ada temuan yang menyebutkan bahwa batu Hajar Aswad memiliki sifat bisa mengapung di atas air. Hal ini bertentangan dengan karakteristik meteorit pada umumnya, yang memiliki kepadatan tinggi, sehingga akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Pada tahun 950 Masehi, Gubernur Mekah Abdullah bin Muhammad menguji batu-batu yang diduga sebagai Hajar Aswad, yang sebelumnya dicuri oleh kelompok Ismailiyah Karmatian, sekitar 22 tahun sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa batu-batu tersebut memang bisa mengapung di air. Temuan ini meruntuhkan pandangan bahwa Hajar Aswad adalah meteorit. Selain itu, para ilmuwan juga belum menemukan batu meteorit dengan karakteristik yang sama persis seperti batu Hajar Aswad. Karena itu, batu ini tidak bisa dipastikan sepenuhnya sebagai meteorit. Meski begitu, hipotesis ini tetap menjadi salah satu sudut pandang dalam penelitian tentang Hajar Aswad. Dan para peneliti terus mempelajari sifat serta karakteristik batu ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang asal-usulnya. Hipotesis lain yang juga diajukan dalam penelitian tentang asal-usul Hajar Aswad adalah bahwa batu ini merupakan batuan vulkanik, khususnya batu apung. Batuan ini terbentuk dari letusan gunung berapi. Batuan yang menghasilkan magma dengan komposisi kaya silikon, CO2, atau batuan asam biasanya disebut batuan asam. Batuan asam umumnya berwarna terang atau cerah, berbeda dengan batuan basa yang cenderung berwarna gelap. Sebuah studi yang dilakukan oleh United States Geological Survey menyebutkan bahwa Hajar Aswad kemungkinan adalah obsidian yang berasal dari aliran lava, yang umum ditemukan di salah satu wilayah harah atau ladang vulkanik di pesisir barat Jazirah Arab. Sementara itu, peneliti Robert S. Dietz dan John M. Kahn dari Departemen Geologi University of Illinois di Amerika Serikat menyatakan bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari batu meteorit. Mereka berpendapat bahwa batu tersebut adalah ringstone, yaitu salah satu mineral yang terbentuk di dalam bumi. Menurut mereka, pita difusi dan tampilan fisik lainnya menunjukkan bahwa batu itu adalah jenis agate. Dalam konteks ini, beberapa ilmuwan juga mencatat bahwa batu Hajar Aswad memiliki kemiripan dengan batu apung. Batu apung umumnya berwarna terang dan sebagian besar tersusun dari rongga-rongga udara yang menyebabkan kepadatannya sangat rendah, bahkan kurang dari 1 gram per sentimeter kubik. Fenomena ini sejalan dengan laporan bahwa batu Hajar Aswad bisa mengapung di air. Batu apung biasanya terbentuk dari letusan gunung berapi yang sangat eksplosif, dengan skala letusan setara atau lebih besar dari tingkat 5. Yang salah satu cirinya adalah terbentuknya kaldera. Gunung berapi seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika batu apung muncul dalam letusan Krakatau tahun 1883 atau letusan Tambora tahun 1815. Namun, ada tantangan besar dalam mengaitkan Hajar Aswad dengan batu apung jika dilihat dari konteks geologi Jazirah Arab. Aktivitas vulkanik di wilayah tersebut umumnya menghasilkan batuan basa, bukan batuan asam yang membentuk batu apung. Gunung-gunung berapi di Jazirah Arab termasuk dalam kategori gunung berapi basaltik yang menghasilkan magma basaltik yang encer dan cenderung membentuk gunung yang lebar dengan puncak kerucut rendah.
Dalam konteks ini, sulit untuk menemukan hubungan antara batu Hajar Aswad dan batuan vulkanik di Jazirah Arab. Meskipun kaldera memang ditemukan di beberapa wilayah, seperti di daerah Jabal kaldera tersebut terbentuk sekitar 580 juta tahun lalu dan terlalu tua untuk menghasilkan batu apung. Karena itu, kemungkinan bahwa batu Hajar Aswad adalah ringstone atau bahkan batuan vulkanik menjadi semakin lemah. Dalam studi ini, aktivitas vulkanik di Jazirah Arab tidak menghasilkan batu apung dalam jumlah signifikan, dan tidak ada bukti yang mendukung adanya letusan eksplosif dengan skala cukup besar untuk membentuk batu apung seperti Hajar Aswad. Oleh karena itu, meskipun hipotesis batuan vulkanik pernah diajukan untuk mengaitkan Hajar Aswad dengan batu apung, dalam konteks geologi Jazirah Arab, hal tersebut masih sulit dipastikan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami asal-usul dan karakteristik fisik batu suci ini secara lebih mendalam. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa batu ini mungkin merupakan batu tertua di dunia, meskipun usia pastinya belum diketahui. Secara umum, para ilmuwan dapat menentukan usia batuan melalui teknik penanggalan karbon, timbal, serta metode lain yang berkaitan dengan fosil, lapisan tanah, dan faktor-faktor geologis terkait. Namun kenyataannya, sampai sekarang belum ada parameter yang bisa menjelaskan secara pasti seberapa tua batu Hajar Aswad. Fakta lainnya adalah belum pernah ada orang yang menemukan batu lain yang benar-benar mirip dengan Hajar Aswad. Dari sini bisa disimpulkan bahwa batu ini bukan berasal dari bumi, tapi juga bukan pecahan batu meteorit. Hal ini karena kepadatannya sangat berbeda dibandingkan batuan lain manapun yang ada di alam semesta. Dalam upaya mencari jawaban yang lebih baik tentang asal-usul batu Hajar Aswad, muncul hipotesis lain yang menyatakan bahwa batu ini mungkin termasuk jenis impactite. Impactite adalah batuan yang terbentuk akibat tabrakan benda langit dengan kecepatan sangat tinggi dan energi yang sangat besar. Seorang ahli geologi dan paleontologi asal Swedia bernama Elisabeth Thomsen dari University of Copenhagen menyampaikan pandangannya tentang Hajar Aswad. Thomsen dengan tegas menyatakan bahwa Hajar Aswad bukan meteorit, melainkan impactite yang terbentuk di daratan Arab Saudi. Produk tumbukan ini yang lebih dikenal sebagai impactite dapat ditemukan di lokasi kawah meteorit Wabar, sekitar 550 km di tenggara kota Riyadh. Ia menjelaskan bahwa struktur Wabar, tempat batu-batu yang mirip dengan Hajar Aswad ditemukan, umumnya terdiri dari bongkahan kaca putih yang mengandung silikon. Bahkan beberapa bagiannya memiliki lapisan berwarna kehitaman. Teori Thomsen cukup menarik, karena sesuai dengan deskripsi dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad awalnya lebih putih dari susu. Impactite memiliki struktur berongga yang memungkinkan gas terperangkap di dalam batu, sehingga batu tersebut bisa mengapung di air. Hal ini sejalan dengan hasil percobaan yang menunjukkan bahwa batu Hajar Aswad memang memiliki sifat bisa mengapung. Namun setelah dianalisis lebih lanjut, hipotesis Thomsen ini terbantahkan oleh temuan bahwa struktur Wabar terbentuk pada tahun 1704. Hanya beberapa abad yang lalu. Usia ini jauh lebih muda dibandingkan pembangunan Ka'bah yang diperkirakan terjadi sekitar 40 abad yang lalu. Karena itu, sulit untuk mengaitkan Hajar Aswad dengan struktur Wabar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batu Hajar Aswad bukanlah meteorit, bukan pula batuan vulkanik, dan juga bukan impactite. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, misteri asal-usul Hajar Aswad tetap menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Namun yang jelas adalah Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sakral dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri memuliakan batu ini dengan menciumnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati nilai-nilai keagamaan yang diwakili oleh batu Hajar Aswad. Di tengah kebingungan dan keterbatasan ilmu pengetahuan, sangat penting bagi umat Islam untuk tetap menjaga kehormatan dan keistimewaan batu ini.
Hajar Aswad tetap menjadi simbol ketakwaan, kesucian, dan ketaatan dalam perjalanan spiritual umat Islam.